harus membangun komitmen, memanfaatkan dan posisi yang diberikan kepada Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu sebagai kepala bidang, sebagai pengawas sekolah, korwas dan lainnya, kemudian juga sebagai guru yang dipercayakan di sini sebagai guru senior, ya. Jadi kalau sudah dibilang sudah pasti itu menjadi guru senior. Jadi manfaatkan itu karena Bapak Ibu menjalin kemitraan. Jadi menjalin kemitraan ini bukan hanya terpaku kepada mitra kerja Bapak Ibu saja. Jadi menjalin mitra ini ke seluruh sektor. Untuk berikutnya, ya, kita intervensi di tingkat satuan pendidikan Bapak Ibu. Karena sebagaimana yang disampaikan tadi, kita tidak akan bisa sukses, tidak akan bisa berhasil kita laksanakan tanpa ada kolaborasinya, ya. Karena nanti yang pelaksanaannya ada di sekolah. Maka di sini kita intervensi lagi Bapak Ibu, dibuat pelatihan, kemudian pengelola sekolah juga sebagai fasil atau narasumber. Jadi tidak ada lagi istilahnya pengelola sekolah menganggur, ya, karena kami di Kabupaten Depok mengambil kebijakan setelah kegiatan PBM itu ada kegiatan bintek atau pertemuan sekolah, baik yang dilakukan oleh sekolah, oleh kombel dan lainnya. Nah ini cara yang kita lakukan. Untuk narasumber kapasitasnya bisa dari pengawas sekolah maupun dari guru penggerak di manfaat di sana dan bisa dibayarkan. Nah ini kita bersama-sama kita bergerak. Jadi pengawas sekolah juga kita support apresiasinya menjadi fasil, ya. Kemudian guru penggerak juga seperti itu, kita apresiasi di kombelnya. Setiap kombel ada guru penggerak dan guru penggerak ini yang menjadi fasil nantinya di sekolah-sekolah. Jadi setelah PBM itu mengambil waktu 1 jam untuk bintek guru sesama dengan di sekolahnya, sesama doa guru di sekolahnya. Nah ini yang kami lakukan. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lucia Fitriana, saya berasal dari Kabupaten Gayo Luas dan saya bekerja di instansi SD Negeri 1 Belang Jerango. Banyak hasil dan manfaat yang kami dapatkan setelah melakukan bintek. Yang pertama, bintek yang pertama setelah kami melakukan RTL itu, kami ada tugas-tugas RTL. Di sekolah yang sudah kami imbaskan itu kami sudah membuat kombel. Kombel itu tetapi baru diantar guru. Dan kebetulan di sekolah kami itu memiliki banyak juga gurunya, ada 9 dan kami memiliki 12 rombel. Jadi kami membentuk 2 kombel antar guru, yang pertama itu dan kelas rendah dan kelas tinggi. Nah, guna kombel yang kami buat ini, yaitu kami berdiskusi, saling berdiskusi untuk bagaimana menciptakan penumbuhan minat baca peserta didik. Contohnya, misalnya di kelas rendah ya, dengan jumlah siswa kami keseluruhan itu 200, dengan banyaknya siswa, banyaknya tantangan yang dibuat oleh kami. Ya, nah di dalam menumbuhkan literasi siswa ini banyak metode-metode yang harus kita gunakan. Belum tentu satu metode membaca nyaring aja semua siswa itu bisa paham. Nah itu guna kombel sementara yang kami bentuk. Di dalam kombel kelas rendah akan berkoordinasi dengan guru-guru. Siswa siapa saja yang minat bacanya masih rendah, dalam kurung istilahnya belum bisa membaca. Jadi disitulah kami mengambil inisiatif bersama kepala sekolah. Jika ada siswa yang masih belum bisa membaca, kami membuat les privat di luar jam sekolah atau jam setelah pulang, hanya waktu 1 jam. Di sekolah kami juga kami sudah membuat pojok-pojok baca atau sudut baca di dalam kelas. Nah, untuk membuat sudut baca ini otomatisnya kita memerlukan dana. Nah, alhamdulillah kepala sekolah kami juga sudah mendukung, dan ketika kekurangan dana itu kami di dalam sekolah mempunyai kas tersendiri, yaitu di setiap bulannya semua guru mengumpulkan duit 10.000. Nah, kas itulah yang kami gunakan untuk memfasilitasi semuanya yang di dalam kelas apa yang diperlukan jika dana berkurang. Solusi yang kami buat untuk bisa tercapainya pendidikan ini, istilahnya literasi penumbuhan minat baca bisa meningkat. Nah kemudian kemarin saya juga kebetulan menjadi model untuk pada saat bimbingan, pada saat BPMP datang pendampingan, pada saat BPMP
dari Aceh datang ke tempat kami, memang betul di dalam membaca nyaring ini perlunya intonasi kita. Dan kita sebagai guru itu perlunya semangat. Karena kenapa? Kalau kita lesu untuk membacakan, otomatis anaknya juga ngantuk. Karena kita juga lesu. Nah, di sini semangat kita memang terlebih dahulu yang kita harus kuatkan. Nah, kemudian di dalam membaca nyaring ini, intonasi suara kita juga perlu. Nah, kemudian pada saat kita berproses kepada anak ini, supaya anak juga lebih aktif, kita terlebih dahulu juga sering berinteraksi dengan siswa. Jangan, memang sebelumnya kami juga ada kendala di dalam sekolah kami, ada guru yang bertanya, "Bu, bagaimana ya Bu, saya sudah menciptakan literasi di kelas, saya membaca, tetapi banyak anak yang di dalam kelas kami mengantuk, malahan kan main di ujung. Bu, udahlah Bu, nggak usah baca, lanjut aja menulis." Itu kejadian di kelas rendah. Cuman yang perlu itu tadi seperti itu, intonasi kita, mimik suara kita juga perlu jelas, dan kemudian interaksi dengan siswa juga perlu. Nah, sebelum kemarin kita melakukan bimtek pertama, kita sudah ada diberitahu bagaimana metode-metode dalam membaca nyaring. Nah, kemudian alhamdulillah dalam proses itu kami ikuti, anak-anak bisa lebih semangat, dan kemudian di dalam ceritanya itu materinya kalau bisa disesuaikan dengan cerita yang kita buat. Kemarin kebetulan saya dengan materi bunyi, jadi saya memilih cerita tentang berjudul Ting Ting Ting, dan kebetulan di cerita itu menirukan bagaimana suara ketukan meja, ketukan lemari, dan ketukan kaca atau botol. Nah, alhamdulillah anak sangat antusias untuk mengerjakan membaca nyaring, dan pemahaman mereka juga alhamdulillah bisa meningkat, karena di situ memang di dalam cerita sesuai dengan materi yang kami buat. Kami lebih berinteraksi dan menyuruh anak-anak menirukannya. Dan kemudian untuk LKPD, pada saat pembuatan LKPD diusahakan sesuai dengan cerita tersebut. Jangan nanti LKPD-nya istilahnya di luar dari cerita yang kita bacakan. Dengan Aceh Besar, Aceh Utara dengan Aceh Besar, saya banyak sekali bertanya tentang surat. Pak, ada dua surat apa? Pak kirim ke saya. Jadi Pak Safrizal ini menjadi panutan kami juga, dan banyak hal yang akhirnya kami mempelajari dari beliau, dan setiap perjumpaan kami akan saling sharing. Kita harus memahami juga bahwa setiap daerah itu punya kelebihan, apalagi Aceh Besar itu luas daerahnya juga, sumber dayanya cukup beragam. Dan sepaham kami juga, bukankah Dayak atau sekolah-sekolah hebat sekarang itu berada di Aceh Besar, bukan di Banda Aceh, di Aceh Besar semua. Oleh karena itu kami banyak belajar dari beliau. Kalau penganggaran seperti yang diajarkan oleh Pak Safrizal sudah kami terapkan juga, dan kami banyak belajar juga dibantu oleh, kalau bagian perencanaan oleh Pak Heri ya, selama ini dengan raporteknya beliau, dan akhirnya kami dibantu juga Pak dengan berbagai regulasi dari Kemendagri. Jadi konsepnya Bapak Ibu sekalian, ketika kami menganggarkan dulu, kami harus meminta kepada Bapeda. Tetapi dengan atasannya Bapeda, yaitu Kemendagri, sudah menuntut supaya Bapeda itu berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan, itu sangat membantu kami. Juga penyediaan teknisnya. Bapak Ibu kan sekarang masuk ke Arkas ya. Sudah Bapak Kepala Sekolah sudah masuk ke Arkas, yang mana Arkasnya itu sudah menganut sistem SIPD. Dan ketika Bapak Ibu aktif di Arkas dan mau memasukkan nomor rekening kegiatan ini di rekening apa, itu sudah langsung muncul, karena sudah dimunculkan bukan hanya oleh Bapeda, langsung oleh Kemendagri. Jadi kita setiap ada satu kegiatan tidak harus menghibah kepada Bapeda, tetapi memang sudah dipaksakan. Itu kemudahan dalam perencanaan Bapak Ibu. Nah, dan itu juga yang akhirnya di 2023 ini kami banyak melakukan bimtek, Bu. Banyak melakukan bimtek, dan kami benar-benar terbantu dengan guru penggerak. Karena di Aceh Utara itu sangat rapi waktu untuk jika yang angkatan 9 ini juga selesai wisuda nanti,
itu akan sekitar 500, tetapi yang bisa kami gunakan itu sekarang berkisar 200 guru penggerak. Jadi Bapak Ibu sekalian, kami bergerak dari BIMTEK juga, bergerak dari perencanaan daerah. Bapak Ibu kalau di Bapeda kita di dinas itu tidak lepas dari situ. Jadi kemudahan juga karena nomor kegiatan atau nama kegiatan nomenklatur itu sekarang sudah meniru seperti nasional, di mana tidak harus detail sekali. Contoh, kita bisa menyebut saja BIMTEK TIK seperti itu. Walaupun isinya nanti apa saja yang berhubungan dengan teknologi. Begitu juga BIMTEK peningkatan kapasitas guru. Tetapi yang menjadi permasalahan kami adalah Pak Yusni dan sebagainya, bahwa di dalam nomenklatur itu tidak menyebutkan nama guru, yang akhirnya menyebabkan kesalahan pemahaman di DPR umpamanya, kenapa pelatihan sekarang tidak melibatkan guru. Umpamanya BIMTEK peningkatan literasi dan numerasi, otomatis kita tidak bisa melatih guru kalau dinas. Yang dilatih tidak bisa melatih siswa. Yang kita latih adalah guru, tetapi dominan itu tidak ada kalimat guru di dalam nomenklatur itu. Itulah yang kemudian menjadi sedikit seperti Pak Saprijal sampaikan, kita harus beraudiensi dengan banyak pihak untuk menjelaskan bahwa sesungguhnya ini yang diajarkan, yang diintervensi adalah guru, walaupun tidak ada kalimat guru.